Episode 180, Keringat Fajri. Tanpa terasa, waktu lomba pun sudah mendekati. Fajri, Ivana, dan murid yang lain membawa harapan besar dalam Olimpiade Sains kali ini. Selain mengharumkan nama sekolah, mereka juga akan membuat keluarga bangga. Dengan persiapan yang sangat matang, mereka siap untuk bersaing dengan peserta yang berasal dari 35 negara lainnya. Hari ini mereka akan berangkat ke Singapura menggunakan pesawat pribadi keluarga Dirgantara yang dirancang khusus oleh Fajri sebagai hadiah milad Fajira tahun lalu. Keluarga Dirgantara pergi menggunakan baju batik keluarga, termasuk juga mama dan papa. Ibu tidak bisa ikut karena beliau sedang berada di kampung Fajira saat ini. Irfan memang memiliki kebiasaan menggunakan baju batik yang berbalutkan jas ketika ia memiliki pekerjaan di luar negeri. Dan hal itu juga yang ia ajarkan kepada anak-anaknya untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia. Fajri dan Ivana duduk saling berdampingan dan menggenggam satu sama lain, berdoa dan sesekali mengulang pelajaran mereka kembali. Hampir 2 jam pesawat mengudara. Lomba kali ini memang disponsori oleh Irfan khusus untuk sekolah itu, mulai dari tiket keberangkatan siswa dan guru, makan dan penginapan. Mereka turun secara bergantian dari pesawat, menginjakkan kaki di negeri orang, dengan semangat yang membara, berharap ada secercah harapan untuk mereka nanti. Buna gendong Dede ngantuk, ucap Ivana lirih sambil mengulurkan tangannya kepada Fajira. Ibu muda itu tersenyum dan langsung menggendong Ivana. Gadis manis itu langsung tertidur pulas di dalam pelukan Fajira, sementara Fajri dan Irfan berjalan sambil bergandengan tangan. Mereka segera keluar dari bandara menggunakan bus yang sudah disewa oleh Irfan selama mereka ada di sana. Sambil menikmati suasana sore hari kota Singapura, bus melaju dengan kecepatan sedang menuju hotel milik Dirgantara Corp yang tergolong pada kelas menengah ke atas, bahkan bisa dibilang hotel bintang 5. Desain interiornya yang megah memanjakan setiap mata yang melihatnya. Mereka berjalan menuju meja resepsionis untuk meminta kunci masing-masing sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur sebelumnya. Lantai paling atas disediakan khusus milik Irfan dan terdapat 3 kamar di dalamnya. Ketika semua orang menaiki lift biasa, Irfan mengajak keluarganya menaiki lift eksekutif yang hanya bisa dinaiki oleh dirinya dan beberapa OB terpilih untuk membersihkan ruangan besar itu. Ayah, apa nanti malam kita jadi pergi ke tempat acaranya? Tanya Fajri. Iya sayang, sejauh ini perusahaan kamu yang menjadi sponsor terbesar, Om Rai yang akan membuka acaranya besok, ucap Irfan. Benarkah ayah? Tanya Fajri tidak percaya. Beneran sayang, ayah yakin setelah ini akan banyak perusahaan yang meminta untuk bekerja sama dengan abang. Wah, Fajri berbinar mendengarkan perkataan ayahnya. Semoga saja ya ayah. Mereka segera beristirahat ke kamar masing-masing, menunggu malam menjelang agar bisa pergi ke ballroom hotel yang akan menjadi tempat penyelenggaraan Olimpiade ini. Irfan tak hanya memberikan uang namun juga meminjamkan ballroom hotel mewahnya, sehingga ia lebih mudah untuk memantau semuanya. Ayah, apa di sini Olimpiadenya akan dilaksanakan? Tanya Fajri. Iya sayang. Irfan tersenyum sambil menggendong Ivana. Saat ini mereka sudah berada di dalam ballroom hotel yang diatur sedemikian rupa agar tidak berbaur satu sama lain. Abang deg-degan ayah, ucap Fajri tersenyum sambil memegang dadanya. Dede juga bang, ucap Ivana juga merasa gugup. Ini Olimpiade Sains paling besar yang diadakan se-Asia dan diadakan 3 tahun sekali. Ayah sering mensponsori lomba ini, ucap Irfan. Wah, ayah hebat, ucap Ivana berbinar. Harus dong, kalau ayah nggak hebat, abang dan dede nggak akan sebentar ini sayang, ucap Irfan. Iya juga sih, ucap Fajri tergelak. Mereka mengelilingi ruangan itu bersama dengan siswa yang lainnya. Bunga, gadis yang memiliki ambisi tinggi itu memandang Fajri dengan tatapan tidak suka. Ia selalu menempati juara kedua setelah Fajri, makanya ia selalu mencari gara-gara dengan pria tampan itu di sekolah. Namun ia pasti akan terkena batunya setelah berurusan dengan Fajri. Ia bertekad akan terlihat menonjol dari Fajri. Ia sudah belajar dari pagi hingga malam untuk mempersiapkan hari ini. Olimpiade kali ini menggunakan sistem penyisihan grup. Sekolah Fajri berada pada grup E bersaing dengan 6 negara lainnya dan akan dipilih 3 orang pemenang untuk melaju ke grand final. Setelah mengikuti briefing untuk lomba besok, mereka segera kembali menuju kamar masing-masing dan beristirahat. Acara ini resmi saya buka, ucap Ray lantang dalam bahasa Inggris membuka Olimpiade Sains tingkat Asia kali ini.
Gemuruh tepuk tangan menggema di ruangan itu. MC menutup acara pembukaan pagi ini dengan baik. Setelah itu ia mengarahkan semua siswa sesuai dengan tempat yang sudah ditentukan. Hari ini akan diadakan babak penyisihan untuk semua cabang lomba. Fajri pada tingkat SMP akan mengikuti cabang lomba matematika, fisika, dan biologi, sementara Ivana hanya mengikuti cabang matematika dan IPA tingkat SD saja. Sebelum acara dimulai, Fajri lebih dulu meminta restu dan doa dari orang tuanya, begitu juga dengan Ivana. Fajri yang ditemani oleh Fajira berdiri bersama dengan beberapa wali murid lainnya, sementara Ivana berbeda tempat dengan abangnya, sehingga Irfan memilih untuk menemani gadis itu bersama dengan wali murid Papa. Olimpiade kali ini tidak sesuai dengan ekspektasi Fajri. Ia sempat berpikir jika lomba ini akan mengusung tema cerdas cermat seperti biasanya. Namun, kali ini ia hanya menyelesaikan soal dengan tenang dan bekerja sendiri. Mungkin lebih baik seperti ini, jadi dia terlihat siapa yang bermain curang, batin Fajri. Ia sudah berada di dalam ruangan yang sudah dilengkapi dengan komputer dan beberapa laptop, agar menjamin jika hasil seleksi kali ini adalah mutlak tanpa ada sogokan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Fajri mulai mengisi semua soal itu secara perlahan namun pasti. Soal matematika yang hanya berisikan 10 soal saja, namun membuatnya cukup terkejut dengan tingkat kesulitan yang ia dapatkan. Dengan bantuan keras buram, ia menggoreskan tinta pena untuk mencari jalan agar bisa menjawab semua pertanyaan itu. Sepertinya ini menggunakan rumus yang diajarkan oleh Bunda kemarin. Soal ini sangat menjebak. Jika nggak hati-hati pasti bisa salah ini, batin Fajri. Waktu yang diberikan hanya sebanyak 120 menit untuk menyelesaikan 10 buah soal. Fajri dengan telaten menyelesaikan soal itu sambil mengingat rumus apa saja yang harus ia gunakan. Ia mengangkat sedikit kepalanya dan menatap Fajri yang tengah tersenyum di balik celah jendela yang terbuka. Ia seolah memberikan tenaga ekstra untuknya. Fajri tersenyum dan kembali mengerjakan soal yang tersisa. Ayo Fajri, kamu bisa. Jangan sampai gagal dalam lomba kali ini. Kesempatan emas untuk pendidikan yang sangat baik. Batin Fajri menyemangati dirinya. Hingga waktu sudah berjalan 100 menit, satu persatu dari mereka sudah selesai namun belum diperkenalkan untuk keluar dari ruangan karena hasilnya akan langsung ditampilkan. Keringat Fajri menetes, ia mengalami kendala pada 2 soal terakhir. Jantungnya berdetak dengan cepat karena diburu oleh waktu. Ia berusaha mengingat kembali jalan pintas yang diajarkan oleh ibundanya jika ia mengalami kesulitan dalam mengingat rumus atau hasilnya. Mata tajam itu membolak ketika berhasil mengingat rumus dan jalan pintas untuk jenis soal terakhir. Dengan segera ia menyelesaikan semua pertanyaan dengan yakin dan penuh harap. Waktu tersisa 5 menit, ia melihat Bunga dan temannya yang lain masih sibuk untuk mengerjakan soal yang tertinggal. Tit, waktu habis, ucap pengawas yang ada di sana. Dalam satu ruangan yang berisi 18 peserta diawasi oleh 5 orang pengawas profesional yang sudah disediakan sebelumnya. Sekarang kita akan melihat siapa yang akan lolos dan terdaftar sebagai grand finalis. Sekali lagi ini murni hasil kerja para peserta. Soal yang kami berikan dijaga ketat oleh pihak kepolisian dan pihak yang berwenang. 3, 2, 1. Ucap salah satu pengawas menggunakan mic dalam bahasa Inggris. Tring. Proyektor menampilkan hasil ujian kali ini ke arah dinding polos yang ada di bagian depan ruangan. Semua orang terkejut dengan hasil yang ditampilkan di sana.